Halo sahabat IPA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Apri dalam pokok bahasan getaran. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan. Benda yang bergetar ada yang dapat terlihat secara kasat mata karena simpangan yang diberikan besar. Ada pula yang tidak dapat dilihat karena simpangannya kecil. Benda dapat dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Apakah orang yang berjalan bolak-balik dapat disebut dengan bergetar? Tentu saja tidak. Orang yang berjalan bolak-balik belum tentu memiliki titik kesetimbangan. Nah, agar kita memahami tentang getaran, yuk kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Getaran adalah gerakan bolak-balik benda secara teratur melalui titik kesetimbangan. Nah, ada beberapa contoh getaran, antara lain senar gitar yang dipetik, bandul jam dinding yang sedang bergoyang, dan ayunan anak-anak yang sedang dimainkan. Yuk kita amati contoh bandul sederhana berikut. Bandul ini mula-mula diam pada kedudukan 0 atau kedudukan setimbang. Bandul tersebut ditarik ke kedudukan A, diberi simpangan kecil. Pada saat benda dilepas dari kedudukan A, bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik A, menuju ke O, kemudian ke B, lalu ke O, dan kembali ke A. Dan gerak bolak-balik ini disebut satu getaran. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar. Jadi, jarak antara benda yang bergetar dengan titik atau garis keseimbangannya disebut simpangan. Sedangkan simpangan terbesar suatu benda yang bergetar disebut amplitudo. Dalam mempelajari getaran, kita juga mengenal frekuensi getaran dan periode getaran. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 second. Frekuensi disimbolkan dengan F kecil. Sedangkan periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Periode disimbolkan dengan T besar. Nah, untuk menghitung besarnya frekuensi getaran menggunakan rumus F kecil sama dengan N per T kecil. Atau bisa juga dicari dengan rumus 1 per T besar. Sedangkan untuk menghitung besarnya periode getaran menggunakan rumus T besar sama dengan T kecil per N kecil atau sama dengan 1 per F kecil. Nah, F adalah frekuensi dengan satuan Hertz atau Hz. N adalah jumlah getaran atau banyaknya getaran. Kemudian T kecil adalah waktu, satuannya second, dan T besar adalah periode dengan satuan juga second. Untuk lebih memahami tentang rumus ini, yuk kita bahas soal berikut. Sebuah bandul bola besi berayun dari titik C ke B, kemudian ke A, berbalik ke B, menuju ke C, berbalik kembali ke B, kemudian ke A, selama 0,9 second. Jika jarak AC sama dengan 24 cm, maka hitunglah A. Jumlah getaran bandul, B. Amplitudo, C. Frekuensi, dan D. Periode pada bandul tersebut. Untuk menjawab soal A, mari kita hitung jumlah getaran yang terjadi pada bandul. Dari titik C ke B, 1/4 getaran, kemudian ke A menjadi setengah getaran, berbalik ke B menjadi 3/4 getaran, lalu menuju ke C menjadi 1 getaran, berbalik kembali ke B menjadi 1/4 getaran,
kemudian ke A, menjadi 1,5 getaran. Jadi, jumlah getaran pada bandul adalah 1,5 getaran. Pertanyaan B, berapa besar amplitudonya? Amplitudo merupakan simpangan terbesar bandul terhadap titik kesetimbangan, yaitu jarak antara titik A ke B atau C ke B. Di dalam soal diketahui jarak A ke C sama dengan 24 cm, sehingga amplitudonya adalah 24 dibagi 2, didapatkan 12 cm. Pertanyaan C, hitunglah frekuensinya. Di sini untuk menghitung frekuensi kita harus ingat rumus frekuensi, yaitu F kecil sama dengan N kecil per T kecil. F kecil itu frekuensi, N kecil adalah jumlah getaran, dan T adalah waktu. Di sini diketahui bandul bola besi berayun selama 0,9 second, maka waktunya adalah 0,9 second. Kita masukkan nilainya. N adalah jumlah getaran, yaitu 1,5 getaran, dan waktu 0,9. 1,5 dibagi 0,9 menghasilkan 1,66 Hz. Kemudian pertanyaan D, hitunglah periodenya. Kita masukkan rumus periode, T besar sama dengan T kecil per N kecil. Diketahui T-nya 0,9 dibagi N, 1,5. 0,9 dibagi 1,5 sama dengan 0,6 second. Periode ini bisa juga dihitung menggunakan rumus T besar sama dengan 1 per F kecil. Frekuensi atau F kecil ini didapatkan 1,66 Hz. Jadi kita masukkan angkanya 1 dibagi 1,66 Hz sama dengan 0,6 second. Jadi hasilnya tetap sama. Sebagai catatan, panjang tali pada bandul berpengaruh terhadap periode getar. Semakin panjang tali, maka semakin besar periode getarnya, dan semakin kecil frekuensinya. Demikian juga besar periode berbanding terbalik dengan besar frekuensi. Semakin kecil periode, maka semakin besar frekuensinya, dan sebaliknya. Oke sahabat IPA, kita cukupkan pembahasan kita tentang getaran. Kita akan lanjutkan kembali pokok bahasan kita pada video pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang gelombang. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.